Lanjutkan saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris hingga sore ini masih menjalani pemeriksaan di Jampitsus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua terhadap Nadiem sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek yang diketahui menghabiskan anggaran 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya pada 23 Juni lalu Kejagung sudah memeriksa Nadiem sebagai saksi selama 12 jam. Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbudristek ini baru dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Meski begitu penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Mengenai pemeriksaan Nadiem untuk kedua kalinya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik akan fokus menggali informasi pengadaan Chromebook, mulai dari perencanaan hingga pengawasannya. Selain Nadiem, hari ini penyidik juga memeriksa saksi-saksi lain untuk pendalaman. Selain pendalaman terhadap berbagai informasi, juga barangkali konfirmasi ya. Nah, antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan dalam konteks bagaimana pengadaan Chromebook ini ya, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaan hingga kondisi saat ini, dan termasuk barangkali secara substansi penyidik yang memahami ya. Karena ini baru berlangsung beberapa waktu, saya kira rekan-rekan media juga harus bersabar. Ya. Ada pihak-pihak yang lain juga yang turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Tapi siapa-siapanya tentu nanti akan kita konfirmasi dulu kepada penyidik ya. Terkait dengan update pemeriksaan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana dari Kejaksaan Agung. Asri, selamat petang. Asri, apa yang kemudian menjadi materi pemeriksaan kali ini? Yang menjadi materi pemeriksaan kali ini oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung adalah soal bagaimana perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terkait dengan proyek pengadaan Chromebook yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset dan Teknologi, yang mana saat itu menteri yang menjabat adalah Nadiem Makarim yang saat ini juga tengah diperiksa oleh penyidik di gedung Jampitsus Kejagung sejak pukul 9 pagi. Kemudian Dipo dan saudara, penyidik ini mengatakan bahwa ditemukan adanya indikasi pemufakatan jahat yang dilakukan dengan mengarahkan tim teknis untuk menyusun kemudian rekomendasi ataupun juga kajian pengadaan perangkat teknologi informasi komunikasi berupa laptop berbasis Chrome Operating System, yang mana dinilai oleh Kejaksaan Agung bahwa apa yang menjadi keputusan atau keputusan pengadaan proyek Chromebook ini seolah-olah dibuat karena kebutuhan untuk pendidikan. Namun padahal kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek pada saat itu, sebelumnya telah melakukan uji coba, ini tentu tidak relevan begitu. Hasilnya berbanding terbalik. Berdasarkan informasi bahwa pada tahun 2019, Pustekom Kemendikbudristek ini telah melakukan uji coba terhadap 1.000 laptop begitu menggunakan operating system atau sistem operasi Chromebook, yang mana dari uji coba tersebut tim teknis ini merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Windows bukan Chrome. Namun setelah evaluasi, justru kebijakan yang diambil dan keputusan yang ditetapkan adalah menggunakan Chrome Operating System. Nah, hal inilah dinilai sebagai pemufakatan jahat yang menjadi pokok perkara ataupun juga indikasi adanya dugaan korupsi dalam pengadaan proyek Chromebook oleh Kemendikbudristek yang saat itu dijabat oleh Nadiem Makarim. Selain itu, penyidik Kejaksaan Agung tidak hanya memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim saja, tapi juga ada staf sus Nadiem yang telah diperiksa. Memang belum dikonfirmasi Dipo dan saudara siapa saja nama-namanya, tapi kalau berdasarkan pemeriksaan sebelum-sebelumnya sudah ada 3 staf sus Nadiem Makarim yang diperiksa. Di antaranya Fiona Handayani, Juristan, dan juga Ibrahim yang selain menjadi staf sus ini merangkap sebagai tim teknis. Dan selain melakukan pemeriksaan, penyidik Kejagung juga telah menyita barang bukti berupa dokumen dan juga hard disk yang disita dari kediaman pribadi maupun juga di kantor yang
berkaitan ini bertugas begitu. Dan sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung, belum ada pernyataan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung. Namun memang kalau penyidik ini merasa dari hasil pemeriksaan hari ini sudah memenuhi unsur-unsur dan sudah dirasa cukup, tentu saja tidak menutup kemungkinan hari ini akan diumumkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek di tahun 2019 sampai 2023, di mana saat mantan menteri atau saat Nadiem Makarim ini menjabat sebagai Mendikbudristek. Demikian, Dipo. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.